Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Tentu saya harapkan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam pertemuan daring, di mana kita nanti akan membahas materi tentang bagaimana menganalisis pasar konsumen, ya. Bagaimana cara menganalisis pasar konsumen. Namun sebelum kita berbicara banyak hal tentang bagaimana menganalisis pasar konsumen tersebut, mari kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala niyatina wa ala niyatikum bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih teman-teman. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah yang kita baca tadi membawa keberkahan tersendiri bagi kita dalam menyerap ilmu dasar-dasar pemasaran. Teman-teman yang saya hormati, teman-teman perlu ingat bahwa tujuan pemasaran itu adalah memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan secara lebih baik daripada pesaing. Nah, perilaku konsumen merupakan studi tentang cara individu, kelompok, dan organisasi dalam menyeleksi, membeli, menggunakan, dan mendisposisikan barang, jasa, gagasan, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Nah, studi konsumen memberikan petunjuk untuk memperbaiki dan memperkenalkan produk atau jasa, menetapkan harga, merencanakan saluran, menyusun pesan, dan mengembangkan kegiatan pemasaran lainnya. Para pemasar tentu selalu mencari tren yang sedang naik daun yang mengemukakan peluang pemasaran baru. Ya, salah satu contohnya adalah teman-teman bisa lihat bagaimana tren-tren artis Korea saat ini, di mana para laki-laki memakai perawatan kulit, kemudian memakai bahasa kosmetik dan seterusnya. Nah, ini para artis Korea laki-laki, padahal mereka juga mengikuti yang namanya tren baru, ya, tren baru, sehingga saat ini sudah banyak perlengkapan kosmetik bagi orang laki-laki. Nah, sehingga disinilah mengapa menganalisis pasar konsumen ini menjadi penting untuk dibahas. Nah, teman-teman, dalam menganalisis pasar konsumen tentu teman-teman harus tahu, ya, apalagi teman-teman ketika berada pada posisi sebagai seorang pemasar sudah seharusnya memahami realitas perilaku konsumen. Nah, apa saja yang mempengaruhi pasar konsumen itu? Nah, nanti akan kita bahas, tapi setidaknya teman-teman ketika belajar tentang pemasaran, teman-teman harus mampu memberikan gagasan tentang apa yang ingin dihadapi pemasar di tahun-tahun yang mendatang. Nah, perilaku pemilihan konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti budaya, kemudian sosial, kemudian pribadi, dan psikologis yang mempunyai pengaruh paling luas dan paling dalam adalah faktor budaya. Nah, budaya ini, teman-teman, budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku paling dasar. Anak-anak yang sedang bertumbuh kembang mendapatkan seperangkat nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku dari keluarga,
dan lembaga-lembaga penting di lingkungannya. Anak-anak dibesarkan di Indonesia sangat terpengaruh oleh nilai-nilai seperti adat-adat ketimuran, kemudian kesopanan, kemudian kebebasan, demokrasi, dan seterusnya. Nah, ini adalah nilai-nilai di mana menjadi faktor budaya bagi orang-orang timur seperti orang-orang Indonesia. Tentu ini akan berbeda dengan orang-orang Amerika. Orang-orang Amerika yang biasanya menganut nilai-nilai efisiensi dan kepraktisan, kemudian kemajuan, kemudian individualisme, ya, kebebasan, humanisme, dan seterusnya. Ini juga akan tentu berbeda dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nah, masing-masing budaya terdiri dari sejumlah subbudaya yang lebih menampakkan identifikasi dan sosialisasi khusus bagi para anggotanya. Nah, subbudaya mencakup misalnya seperti kebangsaan, agama, kelompok, ras, ya, wilayah geografis, dan lainnya. Nah, ketika subkultur menjadi besar dan cukup makmur, perusahaan sering merancang program pemasaran secara khusus untuk melayani mereka. Misalnya, orang Indonesia cenderung beragama Islam misalnya, maka banyak perusahaan yang membuat produk-produk yang memang produk tersebut adalah khusus bagi orang-orang Muslim, misalnya seperti itu. Nah, ini menjadi pemasaran lintas budaya yang muncul dari riset pemasaran yang cermat. Nah, jadi ketika ingin melayani konsumen di Indonesia, maka tentu para pengusaha atau perusahaan melakukan berbagai riset apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh orang-orang Indonesia, makanan apa yang biasanya menjadi santapan orang Indonesia, dan seterusnya. Contohnya ketika kita berbicara sarapan paginya orang Indonesia, mereka cenderung memakan nasi atau yang rice, nasi ya. Tapi kalau orang-orang Belanda, orang-orang Amerika mungkin mereka memakan roti dalam sarapan paginya. Nah, ini adalah bagian dari pemasaran lintas budaya yang muncul dari riset pemasaran cermat yang menyingkapkan bahwa etnis dan demografik yang berbeda tidak selalu menanggapi dengan baik iklan yang dibuat oleh perusahaan, sehingga harus disesuaikan. Nah, perusahaan telah membiayai strategi pemasaran multikultural yang sudah dipertimbangkan matang-matang dalam tahun terakhir, ya. Ya, misalnya orang-orang Indonesia ini hari ini mereka melakukan atau mengkonsumsi atau memakai jasa perawatan diri ini lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Sudah ada, kalau anak perempuan mesti sudah tahu ada namanya supaya glowing, ada apalah dan seterusnya begitu. Nah, kemudian makanan misalnya. Nah, rata-rata pengeluaran makanan per rumah tangga di Indonesia dari tahun ke tahun juga terus meningkat. Karena kalau zaman dulu makan enak itu hanya ketika zaman bapak-bapak kita ya. Makan enak itu ketika ada acara undangan selamatan dan sebagainya. Tapi hari ini kita sudah banyak sekali makanan-makanan bergizi, apalagi sekedar ayam ya, sekedar makan daging ayam misalnya. Nah, kita sudah nggak cuman itu ya, kita makanan Jepang, makanan Itali, semuanya kita sudah pernah merasakannya. Nah, ini adalah bagian dari perkembangan pemasaran. Kemudian misalnya mobil, ya, orang-orang Indonesia hari ini memakai mobil MPV, mobil keluarga dengan LCGC-nya yang relatif murah, namun juga mumpuni dalam
melakukan mobile atau aktivitas keluarga kecil di anggota keluarga orang-orang Indonesia. Nah, ini adalah bagian dari tren pemasaran juga, di mana faktor budaya juga ternyata mempengaruhi apa yang terjadi dalam pasar. Nah, selanjutnya adalah yang kedua adalah faktor sosial. Nah, selain faktor budaya yang saya sebutkan tadi, perilaku konsumen itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti keluarga, kemudian peran seseorang atau status sosial seseorang. Nah, ini menjadi penting bagi seorang pemasar ketika ingin memasarkan produknya, harus mempertimbangkan faktor-faktor sosial ini. Nah, biasanya dalam keluarga ya itu merupakan bisa dikatakan sebagai organisasi konsumen yang paling penting dalam masyarakat ya, karena ini sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian seorang konsumen di dalam anggota keluarganya. Misalnya adalah ketika orang tua dari teman-teman semuanya misalnya adalah orang yang religius, tentu teman-teman secara tidak langsung juga akan mengkonsumsi produk-produk yang halal, misalnya jasa-jasa yang halal dan seterusnya. Ini adalah bagian dari contoh keluarga yang merupakan organisasi pembelian konsumen yang sangat berpengaruh. Nah, keluarga sendiri terdiri dari orang tua, saudara kandung. Ya, jadi orang tua mungkin kita mendapatkan orientasi tentang agama, kemudian politik, ekonomi, atau bahkan ambisi pribadi, harga diri, dan cinta misalnya. Nah, ini akan sangat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam keluarga itu memutuskan atau membentuk perilaku mereka sebagai seorang konsumen. Nah, ini adalah bagian dari contoh faktor sosial. Selain keluarga juga ada yang namanya faktor pribadi ya. Setelah tadi faktor sosial, ada keluarga, kemudian orang tua dan seterusnya, ini ada faktor pribadi. Nah, faktor pribadi ini kenapa menjadi penting? Karena keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seseorang, teman-teman. Jadi karakteristik tersebut meliputi usia misalnya, kemudian tahap dalam siklus hidupnya, pekerjaannya, keadaan ekonominya misalnya, atau kepribadian, bahkan mungkin idealisme. Ya, ini bagian dari nilai atau gaya hidup, lifestyle-nya seorang konsumen. Nah, karena banyak karakteristik ini, ya, ini akan berdampak secara langsung pada perilaku konsumen. Nah, penting sekali bagi seorang pemasar untuk mempelajari faktor-faktor seperti ini. Nah, misalnya seperti usia dan siklus hidup seseorang ya. Orang tentu hidup psikologis mereka itu akan berbeda-beda. Ada yang tumbuh dari kecil hingga dewasa dengan kehidupan yang nyaman, yang enak. Tentu ini akan mempengaruhi bagaimana pola perilaku mereka terhadap mengkonsumsi sesuatu. Berbeda lagi ketika seseorang tumbuh dari keluarga yang miskin, kemudian tidak punya pekerjaan tetap, sampai dewasa masih dalam kubangan keluarga yang miskin, tentu juga ini akan mempengaruhi perilaku mereka dalam mengkonsumsi barang. Ya, contoh paling kecil adalah ketika seseorang menentukan atau memakai jasa pendidikan yang diambil
Coba bayangkan ketika orang-orang kaya yang cenderung sibuk, ya, yang tidak sempat merawat keluarganya, mereka akan memilih sekolah-sekolah yang full day, sekolah yang penuh waktu mulai dari pagi hari sampai sore hari. Bahkan mungkin mereka akan memilih sekolah atau lembaga yang memiliki konsep boarding school, ya, atau menginap, ya, di asrama atau di pondok dan seterusnya. Ini menjadi contoh nyata ketika dihadapkan atau dibandingkan dengan orang-orang yang miskin. Orang miskin cenderung memilih sekolah yang negeri, yang sekolahnya relatif murah dan barangkali juga sampai gratis, ya. Ya, ini adalah faktor pribadi yang mau tidak mau harus dipelajari oleh seorang pemasar, seorang marketer, sehingga ini menjadi penting bagi seorang pemasar. Nah, tidak hanya itu, misalnya adalah pekerjaan dan lingkungan ekonomi dari konsumen, kemudian idealismenya mereka misalnya, ini juga akan mempengaruhi sekali. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana, ya, proses psikologis utama dalam konteks perilaku konsumen. Nah, sebenarnya teman-teman, titik awal untuk memahami perilaku konsumen itu adalah model rangsangan tanggapan yang pada calon konsumen dari seorang pemasar. Nah, pemasaran dan rangsangan lingkungan ini memasuki kesadaran konsumen, di mana proses psikologis berkombinasi dengan karakteristik konsumen tertentu untuk menghasilkan proses keputusan dan keputusan pembelian. Tugas pemasarnya apa? Tugas pemasar adalah memahami apa yang terjadi dalam kesadaran konsumen antara datangnya rangsangan, ya, dan keputusan pembelian akhir. Nah, 4 proses psikologis penting itu ada namanya motivasi, ada persepsi, ada pembelajaran, dan memori. Nah, secara fundamental, keempat hal ini mempengaruhi tanggapan konsumen terhadap berbagai rangsangan pemasaran. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang apa itu motivasi, ya. Jadi seseorang memiliki banyak kebutuhan pada waktu tertentu. Beberapa kebutuhan itu bersifat biologis, ya, biologi atau biogenis, ya. Kebutuhan tersebut muncul dari tekanan biologis seperti lapar, haus, ya, nggak nyaman. Nah, kebutuhan yang lain mungkin juga bersifat psikogenis, ya, atau bersifat psikologi. Nah, kebutuhan itu muncul dari tekanan psikologis seperti kebutuhan akan pengakuan di lingkungannya, kemudian penghargaan, atau keanggotaan dalam sebuah kelompok. Nah, kebutuhan akan menjadi motif jika ia didorong hingga mencapai level intensitas yang memadai. Motif itu apa? Motif itu kebutuhan yang cukup mampu mendorong seseorang untuk bertindak. Nah, 3 teori yang paling terkenal itu ada namanya teori Freud, Sigmund Freud, Abraham Maslow, dan Friedrich Ebert, ya. Nah, ini kalau dalam konteks analisis konsumen tentu menarik untuk dibahas. Kenapa? Karena teori Freud itu mengasumsikan bahwa kekuatan psikologis yang membentuk perilaku manusia sebagian besar tidak disadari, dan bahwa seseorang tidak dapat sepenuhnya memahami motivasi dirinya. Nah, ketika seseorang mengamati merek-merek tertentu, ia akan bereaksi tidak hanya pada kemampuan yang terlihat nyata pada merek tersebut, melainkan juga pada close atau petunjuk lain yang sama, misalnya ukuran, berat, bahan, warna, nama merek ini
bisa memicu asosiasi atau arah pemikiran dan emosi tertentu seseorang. Nah, ini adalah bagian dari contoh bahwa teori Freud ini memang merupakan bagian dari teori dasar motivasi seseorang dalam baik itu disadari atau tidak, seseorang itu tidak sepenuhnya memahami motivasi dirinya. Kalau sudah ingin ya ingin, ya gitu kira-kira. Nah, kalau teori Maslow yang kedua adalah teori Maslow ini berusaha menjelaskan mengapa orang didorong ya oleh kebutuhan tertentu pada waktu tertentu. Misalnya teori kebutuhan ini diawali di yang paling dasar adalah kebutuhan fisik, kebutuhan akan makanan, minuman, tempat tinggal. Nah, mengapa seseorang menghabiskan waktu dan tenaga yang besar untuk mendapatkan misalnya keamanan pribadi, safety ini, sedangkan orang yang lainnya itu mereka beranggapan bahwa ingin mendapatkan penghargaan dari sesamanya, misalnya cinta atau esteem, ya, kebutuhan penghargaan, harga diri, pengakuan, status. Nah, jawaban Maslow adalah karena ya kebutuhan manusia itu tersusun dalam hierarki ini dari yang paling mendesak sampai yang paling kurang mendesak. Nah, berdasarkan urutan tingkat kepentingannya, kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah kebutuhan fisik yang pertama, ya. Tentu teman-teman pasti sudah terbiasa dengan ini ya. Kemudian setelah kebutuhan fisik ada namanya kebutuhan keamanan. Ya, orang merasa ingin hidupnya aman, merasa hidupnya ingin dilindungi, ya. Kemudian yang ketiga adalah love or belonging. Ini adalah kebutuhan sosial, di mana seseorang ini pengen punya perasaan diterima sebagai anggota kelompok, dicintai, dan seterusnya. Kemudian ada hierarki selanjutnya adalah kebutuhan penghargaan. Seorang membutuhkan harga diri, membutuhkan pengakuan, membutuhkan status, dan yang paling puncak adalah self-actualization atau kebutuhan aktualisasi diri, di mana seseorang menginginkan pemahaman dan pengembangan diri bagi mereka. Nah, ini adalah bagian dari teori Maslow, membantu para pemasar memahami cara bermacam-macam produk menyesuaikan dengan rencana sasaran dan kehidupan mereka. Kalau orang butuh keamanan, mungkin yang masuk adalah BPJS. Kalau orang membutuhkan pada tataran dasar, misalnya membutuhkan makanan, membutuhkan minuman, dan seterusnya, ini ada faktor psikologis. Jadi silahkan bagi para pemasar memilih tingkatan ini ya, ingin kira-kira mereka ingin bermain di mana, silahkan. Kemudian ada yang namanya teori Herzberg ya. Teori Herzberg ini yang dipopulerkan oleh Friedrich Herzberg. Ini mengembangkan teori dua faktor ya. Ada yang namanya dissatisfiers dan satisfiers. Dissatisfiers itu apa? Itu faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan. Kalau satisfiers itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan kepuasan. Nah, tidak adanya dissatisfiers ini ternyata tidak cukup. Nah, sebaliknya, satisfiers atau faktor-faktor yang menyebabkan kepuasan harus ada secara aktif untuk memotivasi pembelian. Contohnya apa? Contohnya ketika teman-teman membeli sebuah komputer misalnya. Komputer ini tidak memiliki garansi, ya, tidak ada garansinya. Nah, ini akan menjadi yang namanya dissatisfiers atau faktor yang menyebabkan ketidakpuasan. Tapi ketika komputer tersebut ternyata ada garansinya, ini ternyata belum dan tidak
menjadi pemuas atau motivator bagi seorang konsumen untuk membeli komputer tersebut. Nah, karena garansi itu bukan merupakan sumber kepuasan, ya, tapi lebih kepada supaya tidak adanya disservice atau faktor-faktor memberikan ketidakpuasan. Nah, teori ini memiliki dua implikasi. Pertama, para penjual itu harus berusaha sebaik-baiknya menghindari yang namanya dissatisfier. Contohnya misalnya ketika mahasiswa kuliah misalnya, mereka misalnya kampus yang ditempati tidak memiliki kebijakan pelayanan yang baik alias buruk. Ini adalah bagian dari yang harus dihindari supaya mahasiswa tidak mendapatkan perasaan atau mendapatkan dissatisfier, ya, ketidakpuasan. Nah, ini menjadi penting supaya apa? Supaya penyedia jasa atau pemasar mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kepuasan itu apa saja, sehingga services akan menghasilkan perbedaan besar terhadap merek apa yang dipakai atau jasa yang dipakai oleh konsumen. Selanjutnya yang kedua adalah persepsi. Nah, bagaimana sebenarnya tindakan seseorang yang termotivasi itu dipengaruhi oleh persepsinya terhadap situasi tertentu. Ya. Persepsi itu sendiri apa? Persepsi itu proses yang digunakan oleh individu untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi masukan informasi guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. Jadi persepsi itu tidak hanya bergantung pada rangsangan fisik, tapi juga pada rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan seseorang. Nah, poin pentingnya apa? Poin pentingnya adalah bahwa persepsi itu dapat sangat beragam antara individu satu dengan individu yang lainnya, meskipun mereka sama-sama mengalami realitas yang sama. Nah, jadi belum tentu antar laki-laki dan perempuan ini memiliki persepsi yang sama. Kalau dalam gambar ini seorang anak laki-laki ketika membaca bukunya, dia mempersepsikan bahwa tulisan itu adalah ABC, CPA, sedangkan perempuan menginterpretasikan bahwa tulisan yang dibaca adalah XYZ atau ZYX. Nah, ini adalah gambaran bahwa meskipun dalam misalnya buku yang dibaca adalah sama, tapi persepsi ini akan menunjukkan sesuatu yang berbeda. Nah, orang cenderung memperhatikan rangsangan yang berhubungan dengan kebutuhannya saat ini, ya. Orang yang termotivasi untuk membeli komputer akan memperhatikan iklan komputer. Nggak mungkin dia akan memperhatikan misalnya iklan TV. Nah, misalnya begitu. Orang cenderung memperhatikan rangsangan yang mereka antisipasi misalnya. Jadi mungkin Anda lebih cenderung memperhatikan komputer daripada misalnya sound system di toko komputer. Nah, karena Anda memang tidak mengharapkan sound system, tapi yang Anda harapkan adalah komputer, misalnya begitu. Nah, orang juga cenderung memperhatikan rangsangan yang berdeviasi besar terhadap ukuran rangsangan normal, ya. Anda misalnya cenderung memperhatikan iklan yang menawarkan diskon, ya, misalnya pada harga komputer yang Anda beli daripada Anda menawar supaya dapat potongan 5%. Ini adalah bagian dari persepsi seperti itu, ya. Nah, ada juga misalnya bagian dari contoh persepsi lagi ketika seseorang dihadapkan ada dua orang yang dihadapkan pada sebuah minuman misalnya sama-sama Coca-Cola, tapi yang
satu orang konsumen ini dia tidak tahu mereknya, tapi satu orang yang lain dia tahu mereknya, misalnya mereknya Coca-Cola, misalnya ini contoh saja. Sama-sama mereka minum, ya. Yang satu tidak tahu mereknya, yang satu tahu mereknya. Ya, mereka padahal minum dengan minuman produk Coca-Cola sama persis. Nah, ini akan memunculkan ternyata ketika orang dites ini kedua orang tersebut akan mempersepsikan secara berbeda. Oh, ini minuman yang tidak bermerek dan ini adalah minuman. Oh ya, ini kekhasannya Coca-Cola. Misalnya begitu. Ini adalah bagian dari contoh persepsi seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pembelajaran. Nah, kenapa pembelajaran menjadi penting dalam perilaku konsumen? Nah, ketika orang bertindak, mereka mesti akan belajar. Sama seperti Anda, ketika Anda kuliah, ketika Anda mengikuti perkuliahan ini, Anda otomatis juga akan belajar. Nah, pembelajaran ini tidak hanya di bangku perkuliahan, tidak hanya di dalam konteks pendidikan, namun juga meliputi perubahan perilaku seseorang yang timbul dari sebuah pengalaman. Nah, sebagian besar perilaku manusia itu adalah hasil dari belajar. Kalau para ahli teori pembelajaran itu yakin bahwa pembelajaran dihasilkan melalui perpaduan kerja antara pendorongnya, rangsangannya, atau tanggapan, atau penguatan, dan seterusnya. Nah, ini menjadi poin penting bahwa pembelajaran menjadi inti dari perilaku konsumen. Misalnya begini, teman-teman ingin membeli sebuah komputer. Kira-kira komputernya Lenovo atau HP, merek Lenovo atau merek HP, ya. Nah, teman-teman memiliki pengalaman yang menyenangkan ketika membeli Lenovo misalnya. Contoh saja, teman-teman memiliki pengalaman yang menyenangkan ketika membeli komputer merek Lenovo. Secara otomatis dalam pikiran teman-teman ketika melihat komputer Lenovo, Anda berpikiran positif terhadap komputer tersebut. Nah, kemudian ketika Anda ingin membeli handphone misalnya atau Android, smartphone, karena Anda sudah memiliki atau sudah mengasumsikan bahwa komputer Lenovo ini membuat komputer yang baik, juga membuat kemungkinan Lenovo juga membuat Android atau smartphone yang baik pula. Nah, maka ini adalah bagian dari sebuah rangsangan kecil yang menentukan kapan, di mana, dan bagaimana tanggapan seseorang. Nah, ini adalah bagian dari pembelajaran. Misalnya begitu. Nah, kalau HP misalnya Anda memiliki, contoh saja, misalnya memiliki pengalaman yang buruk, mungkin ketika Anda melihat produk lainnya tentang HP, misalnya printer atau yang lainnya, ini juga kemungkinan memiliki pengalaman yang buruk, kemudian Anda juga akan timbullah di sana perubahan perilaku. Anda belajar dari sebuah pengalaman. Nah, selanjutnya adalah memori. Nah, semua informasi dan pengalaman yang dihadapi orang ketika mereka mengarungi hidup itu dapat berakhir dalam memori jangka panjang. Nah, para psikolog ya membedakan memori jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka pendek itu disebut dengan STM, short term memory. Kalau jangka panjang itu namanya LTM, long term memory. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, pandangan yang paling luas diterima terhadap struktur memori jangka panjang itu mencakup beberapa jenis formulasi model asosiatif. Misalnya adalah ketika seseorang berpikir tentang beberapa konsep, ya,
otomatis titik-titik pertemuan lain juga diaktifasi jika titik-titik tersebut cukup kuat untuk diasosiasikan dengan titik pertemuan tadi. Nah, pemikiran, perasaan, persepsi, citra, pengalaman, keyakinan, sikap, dan lain-lainnya ini akan terkait dengan merek yang tersambung dengan titik-titik yang saya sebutkan tadi. Jadi, ketika teman-teman dulu waktu masih sekolah di SMA misalnya, lihat iklan Pocari Sweat, ya, jadilah bintang SMA, atau Pocari Sweat mencari bintang SMA. Di sini ada gambar animasi animasi Jepang, ya, ada animasi Jepang. Kemudian ini akan titik-titik ini akan terkoneksi. Oh ya, seragam SMA, kemudian animasi gambar Jepang, ya, kemudian Anda akan kemudian ingat, oh ini Pocari Sweat misalnya begitu. Nah, ini adalah bagian dari contoh memori, ya, atau long term memory, ya. Jadi ini akan cenderung permanen. Kalau Anda ingat sesuatu, Anda akan sadar, oh ini ternyata Pocari Sweat misalnya begitu. Oh, minuman saat panas waktu saya masih SMA, ya, ini adalah Pocari Sweat misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah proses pengambilan keputusan membeli. Bagaimana ceritanya ini proses pengambilan keputusan membeli itu? Nah, teman-teman, jadi ketika proses psikologis itu memainkan peran penting dalam memahami bagaimana konsumen secara aktual mengambil keputusan pembelian. Para pemasar harus memahami setiap sisi perilaku konsumen. Kira-kira siapa yang akan membeli produk atau jasa kita, misalnya begitu. Siapa yang mengambil keputusan untuk membeli produk kita? Siapa yang mempengaruhi keputusan untuk pembelian dilakukan, dan siapa yang memainkan perannya? Nah, misalnya begitu. Apa yang dibeli konsumen, kebutuhan apa yang harus dipenuhi, mengapa pelanggan membeli merek tertentu, di mana mereka pergi atau mencari untuk membeli produk atau jasa yang kita tawarkan, kapan mereka membelinya, nah, misalnya begitu. Bagaimana produk kita dipahami, dan seterusnya. Ini adalah bagian dari proses pengambilan keputusan membeli, ya, sehingga para pemasar harus cerdas memahami sepenuhnya proses pengambilan keputusan pelanggan. Nah, proses ini ada 4, teman-teman, nanti. Pertama nanti adalah pengenalan masalah, kemudian pencarian informasi, kemudian evaluasi alternatif, keputusan pembelian, baru perilaku pasca pembelian. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah pengenalan masalah. Nah, pengenalan masalah di sini yang ingin saya tegaskan bahwa proses pembelian itu dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhan mereka. Oke ya, jadi kebutuhan itu dapat dicetuskan oleh rangsangan internal ataupun eksternal. Nah, para pemasar perlu mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan tertentu dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen. Misalnya begini, salah satu kebutuhan umum seseorang, orang-orang Indonesia bagi kalangan menengah, ya, mereka itu ingin dalam keluarga kecil mereka ingin memiliki sebuah alat bantu di mana mereka bisa bekerja, mereka bisa beraktivitas dengan bebas hambatan. Misalnya begini, ini saya contohkan di sini ada Honda Brio. Tidak bermaksud menyebut merek, tapi ini hanya contoh saja. Nah, Honda Brio ini mewakili atau dari sebuah perusahaan mobil, di mana ketika
orang Indonesia hari ini ternyata sudah posisinya tidak banyak yang sudah meningkat atau sudah pada tingkatan menengah ke atas, sehingga mereka keluarga-keluarga kecil membutuhkan yang namanya alat bantu beraktivitas berupa mobil yang kecil, yang simple, yang bisa dibuat kerja enak, cepat misalnya, namun juga bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan keluarga misalnya begitu. Ya, ini adalah Honda Brio menangkap peluang itu dalam konteks mengenali masalah, ya. Mengenali masalah di mana orang-orang Indonesia ini hari ini memang mereka membutuhkan mobil-mobil kecil seperti ini, namun juga bisa digunakan aktivitas bersama keluarga kecil mereka. Karena di Indonesia mempercayai bahwa 2 orang anak adalah cukup, misalnya begitu. Nah, ini kan kampanyenya KB ya, keluarga berencana. Selanjutnya adalah pencarian informasi. Nah, konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. Misalnya tadi mobil ya. Nah, kita dapat membaginya ke dalam 2 level rangsangan. Nah, dalam pencarian informasi ini ada yang namanya level perhatian. Ya, pada level ini orang hanya sekedar lebih peka terhadap informasi produknya saja. Namun pada level selanjutnya orang itu mungkin aktif mencari informasi, ya mencari brosurnya, brosur mobil Brio itu gimana, googling, menelpon temen yang sudah punya mobil misalnya, atau datang ke dealer langsung, ya melihat langsung bagaimana detail mobil Brio itu, misalnya begitu. Nah, yang menjadi perhatian utama seorang pemasar itu adalah sumber-sumber informasi utama yang menjadi acuan konsumen, ya, dalam menentukan atau mengambil sebuah keputusan. Nah, misalnya ada juga biasanya seorang konsumen itu akan memiliki ya sumber-sumber informasi baik itu dari sumber pribadi atau sumber komersial, sumber publik ataupun sumber pengalaman. Apa itu? Nah, maksudnya sumber pribadi misalnya keluarga, teman, tetangga, kenalan ya. Kan bertanya, wah mobil ini kira-kira gimana, nyaman enggak, dan seterusnya. Kemudian sumber komersial ini bisa juga didapat dari iklan, salesnya, begitu kira-kira, atau dealernya. Nah, atau sumber yang ketiga, sumber publik, mungkin dari media massa atau lembaga survei. Oh ternyata mobil yang kuat adalah bermerek Honda misalnya begitu. Nah, contoh saja atau Toyota misalnya begitu. Kemudian ada juga sumber pengalaman ya, orang yang sudah biasa beli motor Honda ternyata awet misalnya, hemat bahan bakar, dia akan membeli mobil dengan merek Honda juga. Nah, ini adalah bagian dari pencarian informasi dari pengalaman. Selanjutnya adalah evaluasi alternatif. Ketika konsumen hendak mengambil sebuah keputusan pembelian, nah konsumen ini akan mengolah informasi merek yang bersaing, ya, yang akan dipilihnya. Tidak ada proses evaluasi tunggal sederhana ya yang digunakan oleh semua konsumen untuk semua situasi pembelian. Nah, akan berbeda-beda. Nah, tidak mesti sama. Kalau pilih mobil seperti ini, kalau pilih ban seperti ini, dan seterusnya. Ini adalah bagian dari evaluasi alternatif. Nah, beberapa konsep dasar itu bisa membantu kita memahami proses evaluasi konsumen. Pertama, konsumen itu berusaha memenuhi kebutuhan. Itu jelas. Konsumen akan berusaha memenuhi kebutuhannya mereka. Kedua, konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk. Oh, ternyata merek ban ini solutif ketika di musim hujan, misalnya begitu. Kemudian konsumen memandang masing-masing produk itu sebagai sekumpulan atribut dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam memberi manfaat yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan itu sendiri. Nah, konsumen akan mulai membanding-bandingkan. Oh, ternyata masing-masing produk ini memiliki atau memberikan manfaat yang
berbeda-beda. Ada yang unggul dalam, kalau dalam ban ini misalnya coraknya atau kekuatannya, kelenturannya dan sebagainya. Ini adalah bagian dari contoh itu. Misalnya ban ya, kan konsumen akan melihat, mengevaluasi bagaimana keselamatan untuk dipakai, kemudian umur pemakaiannya gimana, mutu, kualitasnya gimana, harga barangkali juga menjadi evaluasi alternatif seorang konsumen. Selanjutnya yang keempat, barulah ketika sudah yakin, sudah mantap, nah, para konsumen akan memutuskan yang namanya keputusan pembelian. Nah, dalam tahap evaluasi tadi, para konsumen itu membentuk preferensi atas merek-merek yang ada di dalam kumpulan pilihan. Konsumen juga dapat membentuk niat untuk membeli merek yang paling disukai, misalnya. Misalnya bagi seorang pemain game atau gamers, ya, mereka akan memilih komputer, ya. Misalnya dilihat dari si mereknya dulu, misalnya begitu. Kemudian penjualnya siapa, kemudian kualitasnya bagaimana, ya. Metode pembayarannya seperti apa. Ini adalah bagian dari contoh keputusan pembelian seseorang. Nah, dalam beberapa kasus konsumen bisa mengambil keputusan untuk tidak secara formal mengevaluasi setiap merek, ya. Jadi mereka langsung mengambil keputusan final, ya, tanpa harus mengevaluasi merek tersebut. Nah, ini adalah contoh dari keputusan pembelian. Selanjutnya adalah perilaku pasca pembelian. Nah, dalam perilaku pasca pembelian ini ada pertanyaan, ya. Apa yang menentukan kepuasan pelanggan terhadap suatu pembelian, ya? Kepuasan pembeli itu adalah fungsi dari seberapa sesuainya harapan pembeli produk dengan kinerja yang dipikirkan pembeli atas produk tersebut. Ini adalah bagian dari perilaku pasca pembelian, yaitu adalah kepuasan. Nah, perasaan-perasaan itu akan membedakan apakah pembeli akan membeli kembali produk tersebut, misalnya ban atau komputer yang dipilih tadi, dan mungkin akan membicarakan hal-hal yang menguntungkan atau tidak menguntungkan tentang produk tersebut kepada orang lain. Ini adalah kepuasan pasca pembelian. Nah, di sisi lain, ternyata setelah konsumen memakai produk, justru ternyata mereka akan melakukan yang namanya pembuangan pasca pembelian. Nah, para pemasar juga harus memantau cara membeli, memakai, dan membuang produk tersebut, ya. Jadi ketika produk ternyata bisa dipertahankan, kemudian digunakan sesuai tujuan semula, atau bahkan tujuan baru, atau menyimpannya. Ada juga produk yang sengaja memang disingkirkan untuk sementara, misalnya disewakan dulu, atau diberikan orang lain untuk dijual kembali, ya, misalnya begitu. Atau disingkirkan selama-lamanya, ya. Disingkirkan selama-lamanya, ya. Misalnya produk tersebut dijual dengan harga murah karena pengen beli yang merek yang lain, misalnya. Ini adalah bagian dari contoh perilaku pasca pembelian. Nah, yang pembahasan yang terakhir yaitu adalah tentang teori tentang pengambilan keputusan. Nah, proses-proses keputusan konsumen ini mungkin tidak selalu berkembang dengan cara yang sudah direncanakan, tapi penting untuk memahami teori dan pendekatan lain terhadap bagaimana konsumen mengambil keputusan dan kapan keputusan itu diberlakukan, ya. Nah, ada beberapa hal teori-teori yang menurut saya penting dalam konteks pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama adalah tingkat keterlibatan konsumen. Nah, model nilai harapan mengandaikan satu tingkat keterlibatan yang tinggi pada pihak konsumen. Maksudnya gimana? Keterlibatan konsumen itu
bisa didefinisikan dari segi tingkat keterlibatan dan pengolahan aktif yang dilakukan konsumen dalam menanggapi rangsangan pemasaran. Misalnya melihat iklan atau mungkin mengevaluasi produk atau jasa yang sudah digunakan. Nah, contohnya adalah dalam konteks tingkat keterlibatan konsumen ini ada namanya strategi pemasaran berdasarkan keterlibatan rendah. Nah, banyak produk yang dibeli pada kondisi rendahnya keterlibatan konsumen sehingga nggak ada perbedaan antara merek satu dengan merek yang lain, itu dibedakan secara signifikan. Misalnya apa? Misalnya ketika teman-teman beli garam Uyah ya, ketika teman-teman membeli garam, mungkin teman-teman ya hanya sedikit terlibat pada jenis produk itu ya. Jadi teman-teman tidak berpikir panjang harus beli garam merek apa, bersodium apa, enggak, misalnya begitu. Nah, Anda langsung membeli di toko dan ya ambil saja merek apapun, itu akan jenengan ambil. Ini adalah bagian dari keterlibatan rendah. Ini penting bagi pemasar untuk memakai teknik di mana mereka dapat mengaitkan produk dengan beberapa isu yang menarik keterlibatan. Contohnya apa? Contohnya ketika garam yang dijual ini adalah garam bersodium misalnya, kemudian ramah lingkungan dan seterusnya, alami, organik misalnya. Ini adalah bagian dari bagaimana strategi pemasar untuk tetap mengambil peluang keterlibatan konsumen. Ada juga teman-teman, jadi beberapa situasi pembelian itu ditandai oleh keterlibatan konsumen yang rendah, tetapi perbedaan antar mereknya signifikan. Nah, contohnya apa? Contohnya ketika teman-teman ingin beli roti misalnya. Ya, teman-teman memiliki beberapa keyakinan tentang roti ya. Jadi teman-teman akan memilih misalnya roti sari roti misalnya. Ya, teman-teman tanpa melakukan banyak evaluasi atau mengevaluasi produk, teman-teman langsung memilih bahwa roti yang paling bagus adalah misalnya roti sari roti, meskipun ada merek yang lain, ya, ada Roma, ada apa dan sebagainya. Anda akan memilih sari roti misalnya. Ini adalah bagian dari perilaku pembelian yang mencari variasi. Ya, selanjutnya adalah heuristik dan bias dalam keputusan. Maksudnya gimana? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa keterlibatan rendah ya, atau bahkan keterlibatan yang mencari variasi misalnya, tidak selalu mengolah informasi atau mengambil keputusan secara rasional dan bebas. Nah, teori keputusan perilaku ini mengidentifikasi berbagai heuristik dan bias. Heuristiknya apa? Kaidah ibu jari atau jalan pintas mental dalam proses keputusan. Contohnya apa? Ya, contohnya gini. Jadi para konsumen itu mendasarkan prediksi mereka pada cepat dan mudahnya hasil tertentu yang masuk dalam pikiran mereka. Contohnya gini, kegagalan produk terbaru ini bisa menyebabkan konsumen terlalu membesar-besarkan kemungkinan gagalnya produk di masa depan. Misalnya Anda membeli HP. HP itu adalah HP misalnya buatan dari Cina misalnya, Maxtron atau apa misalnya, contohnya begitu. Ya, ini contoh HP yang sudah nggak muncul ya, Maxtron atau yang lainnya. Nah, ternyata Anda misalnya memiliki persepsi buruk karena produknya adalah produk gagal. Maka kemungkinan konsumen itu nanti akan membesar-besarkan gagalnya produk yang keluaran terbarunya. Ya, misalnya produsen Maxtron membuat HP lagi, Anda akan mengungkit-ungkit, alah dulu produknya gagal seperti ini, aku nggak akan beli lagi merek ini. Dan ini terjadi, benar-benar terjadi. Ini adalah contoh heuristik dalam
yang bias dalam pengambilan keputusan konsumen. Ya, heuristik ini biasanya disebut namanya heuristik ketersediaan. Ada lagi namanya heuristik representatif. Jadi konsumen itu mendasarkan prediksi mereka pada seberapa representatif dengan contoh-contoh lainnya. Ya, contohnya adalah kategori produk yang sama menampilkan kemasan yang begitu mirip. Ini mengasumsikan bahwa produk tersebut memang sengaja ingin terlihat seperti atau sebagai representatif dari kategorinya secara keseluruhan. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita pakai celana jeans ya. Kalau jeans itu kan merek yang asli. Celana Los Angeles itu LA itu ya. Misalnya celana asli. Tapi ada merek yang lain yang memang bentuknya sama, kainnya mirip dan seterusnya. Ini memang produk baru tersebut ini supaya terkesan mirip dengan kualitas yang sama dengan jeans menjadi barang substitusi atau barang pengganti ketika jeans tidak ada. Nah, ini adalah bagian dari heuristik representatif. Maka banyak barang-barang tiruan, kemudian merek-merek yang tidak terkenal sengaja memang mereka berusaha membuat produk yang mirip dengan produk yang sudah laku di pasaran lebih dulu. Ya, ini adalah bagian contoh dari heuristik. Nah, yang ketiga adalah memberikan profil pada proses keputusan pembelian. Bagaimana pemasar dapat belajar tentang tahap-tahap dalam proses pembelian produk mereka. Ya, mereka dapat berpikir tentang bagaimana mereka sendiri akan bertindak. Jadi mereka akan melakukan introspeksi ya. Jadi para pelanggan mereka akan melakukan yang namanya introspeksi diri mereka sendiri ya, sehingga seorang pemasar dapat melakukan wawancara misalnya atau melakukan riset kecil kepada para pelanggan yang ya mungkin sekedar meminta mereka mengingat kembali peristiwa-peristiwa khusus yang membuat mereka akhirnya melakukan pembelian. Ini adalah langkah strategis bagaimana pemetaan sistem konsumsi pelanggan, kemudian siklus aktivitas pelanggan atau skenario pelanggan yang akan dilakukan nanti. Ya, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila kekurangan. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.